Fasih, fikih anak saleh, cerdas dan mendidik, belajar lebih asik, terkemas dalam bentuk yang atraktif, dan tentunya sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Fasih. Salma, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Nadia. Lagi baca apa tuh? Ini lagi baca fikih haid. Oh, Sal, berarti kalau lagi haid enak juga ya? Sholatnya libur, puasa juga libur. Berarti kayak cuti ibadah gitu loh. Tapi kata temanku pas haid itu nggak dapat pahala loh, soalnya kan nggak ibadah. Hah, serius? Tapi kan sebenarnya niat aku baik. Tapi masa sih? Cuti ibadah. Aduh, ada-ada aja istilah orang zaman sekarang ya. Baik, pemirsa Fasih yang dirahmati Allah, mari kita bahas tentang cuti ibadah. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'da. Tentang masalah cuti ibadah, sebenarnya orang beriman tidak ada istilah cuti ibadah. Sebab dia hanya berpindah dari satu ibadah menuju ibadah yang lain. Dia tetap akan mendapatkan pahala terus. Yang pertama adalah dari sisi menjauhi larangan. Karena perempuan yang haid, dia tidak siam, tidak sholat, dan tidak melakukan yang lain, itu bukan berarti dia tidak berpahala. Saat itu dia berpahala karena menjauhi larangan. Sebab perempuan yang haid dilarang untuk sholat, siam, dan yang lainnya. Itu yang pertama. Pahala yang kedua akan didapatkan oleh perempuan yang haid adalah pahala niat. Dia berniat, seandainya Allah tidak menjadikan saya haid, saya akan rajin sholat, mendekatkan diri kepada Allah lebih. Ketika dia demikian itu, dia saat itu mendapatkan niat. Kemudian yang ketiga dari sisi dia akidah. Dia akan mendapatkan pahala besar tentunya kalau dia rela dan ridho terhadap takdir Allah yang menjadikannya sebagai seorang perempuan dari anak Adam yang pasti mengalami haid. Dia nerima sebagai takdir Allah. Maka saat itu akan mendapatkan pahala. Kemudian juga dari sisi dia nerima akan mengqadha siam yang memang sudah Allah wajibkan. Siam Ramadan maksudnya. Nah saat itu kalau dia menerima kondisi-kondisi demikian, takdir Allah, dia mengalami kondisi berat haid, kemudian kondisi dia harus mengalami beratnya dia mengqadha, maka saat itu dia akan mendapatkan pahala. Dan pahala ini perlu diingat, tidak ada di kaum pria. Wallahu a'lam. Gimana? Udah ngerti belum penjelasan dari Ustadz? Oh iya, udah ngerti. Jadi walaupun kita nggak sholat juga, masih dapat pahala ya? Tapi, emang kenapa sih kita harus banget belajar soal haid? Udah ribet, banyak banget lagi aturannya. Ya juga ya, kenapa kita harus diwajibkan sih? Nah, justru itu dia. Banyaknya aturan di dalam Islam adalah dalam rangka menata kehidupan umat manusia agar mendapatkan kebaikan dan terhindar dari keburukan-keburukan. Tidak mau belajar, itu berarti menafikan tujuan yang mulia dari agama ini. Setiap muslimah harus mempelajari fikih haid agar dia bisa mendapatkan kebaikan dan terhindar dari keburukan dunia sampai dengan di akhirat. Penyebab yang lain dikarenakan ini berkaitan dengan hak Allah yang sangat besar, yaitu ibadah, sholat, dan siam Ramadan. Sebab kalau seorang perempuan muslimah yang tidak belajar, dia tidak melaksanakan siam dan sholat, padahal saat itu dia wajib. Alasannya saat itu saya sedang keluar, katanya. Atau dia justru melakukan ibadah siam dan sholat dalam kondisi dia tidak boleh dan dilarang melakukannya. Nah, disitulah permasalahan yang paling utama kenapa perempuan harus belajar fikih haid. Dan tentu saja itu akan mendapatkan pahala yang besar karena dia menuntut ilmu. Wallahu a'lam. Nah, ini tadi pembahasan tentang permasalahan fikih haid episode pertama. Insya Allah kita akan lanjutkan pada episode berikutnya hanya di IHBS TV. Wallahu a'lam bishawab. Fasih, fikih anak saleh. Salma, Assalamualaikum. Kok pelitong sih? Assalamualaikum. Oh iya, aduh. Kajian fasih di IHBS TV. Apa tadi? Aduh, lupa lah. Tapi kata temanku, kalau pas haid ini Jadi kalau lagi haid enak juga ya? Bisa lupa itu sih. Lupa sih ya.